Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, dia tidak goyah. Amin. Saudara, kita melihat pengakuan daripada Daud, ya, ucapan syukur, nyanyian syukur yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Karena Daud merasakan betapa Tuhan begitu menyayangi Daud. Bahkan kalau boleh dikatakan, Daud merasa diistimewakan sama Tuhan. Daud merasa dispesialkan sama Tuhan. Dan saya juga melihat, saudara, ya, kalau saya melihat tentang sejarah kehidupan Daud, saya melihat ada sesuatu perlakuan Tuhan yang sangat istimewa sama Daud. Ada perlakuan-perlakuan yang tidak wajar. Ada perlakuan-perlakuan yang khusus yang Tuhan lakukan sama Daud. Lalu kemudian pertanyaannya, berarti Tuhan berlaku tidak adil? Tidak, saudara. Tuhan adil, ya. Karena keadilan Tuhanlah, maka Tuhan memperlakukan Daud seperti itu. Karena keadilan Tuhanlah, memang Daud adalah orang yang pantas mendapatkan perlakuan-perlakuan Tuhan yang seperti itu. Dibela, ditolong, dispesialkan, diistimewakan. Saya melihat kehidupan Daud, coba kalau sudah baca tentang Daud, ya, saya menilainya seperti Daud, jadi sesuatu yang sangat disayang banget sama Tuhan. Dan di dalam kelemahan-kelemahan Daud yang banyak, yang hebat, yang menakutkan, yang mengerikan, tetapi belas kasihan Tuhan, kasih sayang Tuhan tetap ada sama Daud. Seperti yang tadi kita baca, saudara, ya, engkau menyambut dia dengan berkat berlimpah, engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Memang itulah yang Daud rasakan. Daud alami itu, bagaimana Tuhan selalu memberi. Kalau kita bicara tentang emas tua, itu bicara tentang berkat yang terbaik, berkat yang istimewa. Tuhan kalau kasih sama Daud bukan berkat yang biasa-biasa, tapi yang saya lihat Tuhan selalu kasih berkat yang luar biasa, yang spesial, yang orang dikasihnya biasa, tapi buat Daud beda. Seperti itu. Lalu apa yang jadi pertanyaannya, kenapa? Ada apa dan mengapa? Saya selalu melihat, saudara, dan saudara harus tahu bahwa setiap kali ada sesuatu yang mungkin janggal, mungkin aneh buat kita, selalu pasti ada penyebabnya. Bisa bilang amin, saudara. Kalau ada orang gagal, orang hancur, orang jatuh, orang rusak, dan lain sebagainya, ya selalu ada jawaban. Selalu ada penyebabnya. Kalau kita teliti lagi, kalau kita periksa lagi, saudara, maka kenapa orang begini, orang begitu, sudah baik di dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab, atau kehidupan kita sehari-hari, orang-orang di sekitar kita, bahkan hidup kita sendiri. Maka selalu ada penyebabnya, selalu ada jawaban. Bukan tidak ada jawabannya, bukan sekonyong-konyong, bukan, ya memang harusnya begitu. Dan yang saya mau sampaikan pagi hari ini, saudara, apa yang menjadi penyebab dari semua kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup Daud. Daud diistimewakan, Daud dispesialkan sama Tuhan, dikhususkan sama Tuhan. Bahkan sampai masa tua Daud menikmati yang namanya keindahan hidup, ya, kebaikan Tuhan dalam, sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Ayat yang 8, saudara, sama-sama kita baca ayat yang ke-8. Ini yang jadi penyebab. Sederhana sih, saudara. Kalau saudara melihat ayat yang ke-8, ini yang jadi penyebab dari semuanya, saudara, dari semuanya.
Ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak koyo. Karena apa saudara? Karena raja katanya percaya kepada Tuhan. Kata ini kita ambil seringkali secara sederhana, tapi ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kata percaya di sini tidak sederhana, loh. Kata percaya ini mengandung sesuatu yang sangat dalam sekali. Maka orang akan bilang begini, saya juga kan orang percaya, Pak. Saya juga orang percaya. Yuk sama-sama kita lihat lagi, sudah. Yuk sama-sama kita periksa lagi. Percaya kita sudah sampai pada titik di mana yang seharusnya enggak. Percaya kita sudah masuk pada level yang seharusnya enggak. Karena kalau kita bicara kata percaya, banyak level di dalamnya. Ya, banyak level di dalamnya. Tapi ini bicara tentang percaya di sini, saya mau katakan bahwa ini percaya yang bulat gitu. Percaya yang utuh. Percaya yang tidak ada cacat. Itu yang saya lihat dalam hidupnya Daud. Percaya apa, saudaraku? Saya menyimpulkan dua hal saja kata percaya ini. Dan dua hal ini ternyata bukan sesuatu yang sederhana. Dua hal ini kalau saudara lakukan, sudah ya kita akan mengalami hidup yang seperti Daud. Tapi kenapa kita banyak kali kita nggak ngalamin janji-janji Tuhan yang hebat? Kita nggak ngalamin janji-janji berkat sih dapat, tapi berkat yang sudah ala kadarnya. Kebaikan-kebaikan Tuhan dapat ala kadarnya. Yang saya lihat, saudaraku, ya, yang dua hal yang kita mau lihat bersama pagi hari adalah percaya terhadap jalan dan rencana-rencana Tuhan. Sama-sama bilang jalan dan rencana Tuhan, sudah. Jalan dan rencana Tuhan. Ini gak gampang, sudah. Percaya sama jalan-jalannya Tuhan dan percaya sama rencana-rencananya Tuhan. Makanya Mazmur 23, Mazmur yang terkenal itu ditulis sama Daud. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ia membawa aku ke sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Percaya. Terus nanti baca Mazmur pasal 23. Disitulah Daud meluapkan, menyampaikan kepercayaannya kepada apa? Kepada setiap jalan-jalannya Tuhan, rencana-rencana Tuhan. Daud tahu jalannya Tuhan bukan cuma tentang jalan di mana membawa dia pada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Tapi dia tahu juga, dia sadar banget bahwa apa, saudara? Jalan-jalan Tuhan seringkali membawa dia kepada apa? Kepada lembah-lembah kekelaman. Dalam bahasa yang asli dikatakan lembah kematian, di mana semuanya mati, cuma dia yang hidup. Semuanya mati. Tanda-tanda kematian, roh kematian, suara kematian, saudaraku, atmosfer kematian itu ada, sedang menguasai dan kalau saudara mau artikan itu ya banyak. Ketika hidup kita dalam kekurangan, ketika hidup kita dalam kegagalan, ketika hidup kita di dalam apa ya, masalah yang bertubi-tubi, saya pikir cocok, saudara, kalau kita bilang bahwa itu adalah lembah kekelaman. Ketika yang kita kerjakan gagal, nah, seringkali Tuhan bawa juga saya dan saudara masuk dalam pengalaman yang seperti itu. Kita mengalami yang namanya tekanan dari banyak orang, saudara. Juga lembah kekelaman. Waktu kita ngadepin semua jalan kayaknya tertutup, ke kiri ketutup, sini juga ketutup, minggir sedikit juga ketutup, minggir lagi juga ketutup, depan ketutup, semuanya kayaknya ketutup. Itu lembah kekelaman. Dari mana? Dari Tuhan.
Siapa yang izinkan terjadi semuanya? Ya Tuhan. Nah, kalau kita ngadepin yang begitu, masihkah kita percaya bahwa ada kebaikan Tuhan di dalam? Masihkah kita bisa bersyukur bahwa semuanya baik? Lalu kemudian kita berkata, kita nyanyi, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku? Daud bersuka cita, Daud bergembira. Benar, dalam pasal ini Daud bergembira, Daud bersuka cita, Daud bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Tapi saudara lihat juga bahwa di tengah-tengah penderitaan Daud tetap bisa bersyukur dan bersuka cita. Bisa bilang amin? Iya. Kenapa? Karena Daud tahu itu jalan Tuhan yang sedang Daud lewati. Tuhan lagi bimbing Daud masuk dalam pengalaman yang seperti ini. Tadi waktu berdoa, saudara, saya ingat ternyata saya mengalami dua hal dalam hidup saya. Ada satu tahun yang saya alami, di mana tahun itu saya nikmati banget sukacita. Ya, maksudnya sampai di akhir tahun saya bilang ini tahun enak banget gitu. Ya, saudara. Tahun itu saya bilang akhir tahun, saudara. Memasuki akhir tahun, masuk di Desember, November, saya bilang, aduh enak banget nih tahun. Ya, ada masalah cuman ya nggak yang gede-gede gitu, saudara. Saya lagi bersyukur sekali. Saya lagi menikmati tahun. Saya lagi membayangkan itu, saya lagi berpikir begitu. Sudah tahu nggak? Di akhir tahun, di bulan yang terakhir, kejadian yang luar biasa terjadi. Mama saya dipanggil sama Tuhan. Bulan Desember, masuk di 1 Desember, ya akhir bulan, saya harus berhadapan dengan masalah. 11 bulan sudah, 11 bulan saya nikmati, aduh tahun ini tahun yang enak gitu. Tadi pagi saya doa, saya kayak diingetin gitu. Tapi masuk di 1 Desember, mama saya dipanggil, waduh hancur. Dan yang beda kemudian tahun kemarin. Tahun kemarin saya memasuki tahun yang baru nih, saudara. Ada sih masalah, tapi saya melihat ada Tuhan tolong. Jadi Januari itu ya, saudara, saya lagi menikmati, memulai tahun sesuatu yang indah banget, nikmat banget, saudara. Saya bisa liburan awal tahun sama keluarga, bahagia banget, ya sudah bahagia. Masuk di bulan-bulan selanjutnya, waduh, ampun. Sampai akhir tahun, ya saudara, waduh, ampun, babak belur. Karena kita harus menjalani hidup yang seperti ini. Mulai sesuatu yang baik, tapi kemudian ujungnya kita ngadepin sesuatu yang seringkali juga seperti itu. Sesuatu yang tidak baik, saudara, tapi kemudian perjalanan hidup kita seperti itu. Dan masihkah kita masih bisa percaya bahwa di dalamnya ada kebaikan Tuhan? Maksudnya gini loh, kita masih bisa berdoa, kita masih bisa ibadah, kita masih bisa berharap, kita masih bisa bersyukur, kita masih terus terkonek di tengah-tengah penderitaan yang seperti itu. Kita masih tetap bisa berkata Tuhan baik, Tuhan baik. Bukannya karena masalah kemudian kita jadi kurang-kurangi jam ibadah kita, jam pelayanan kita mulai coret. Karena hati lagi gundah gulana, hati lagi kacau balau. Ini percaya yang pertama.
kita nggak gampang. Waktu apa yang kita lakukan, doa kita, Tuhan tolong, Tuhan ini ada proyek, Tuhan tolong ya Tuhan, dibuat berhasil sama Tuhan, saya yang dapat, lolos gitu. Kita masih bisa bilang Tuhan baik, Tuhan baik. Yuk. Percaya Daud sampai di sini. Kata percaya yang Daud tulis, ya, karena raja percaya kepada Tuhan, itu seperti ini. Ketika ada sesuatu yang dia harapkan dan dia percaya Tuhan sanggup tolong, sanggup berikan itu, tapi kemudian enggak. Daud berharap anaknya enggak berbuat jahat kepada dia, Absalom. Daud berdoa supaya Tuhan balikan hati daripada Absalom. Enggak. Daud sampai harus menyingkir supaya dia mengalah sama anak. Dia keluar tinggalkan istananya. Enggak cukup sampai di situ. Apa yang terjadi? Dia dengar saudara. Istri-istrinya Daud, selingnya Daud, saudara, diperkosa ditidurin sama Absalom. Dia berdoa, Tuhan tolong. Tetap terjadi hal yang seperti itu. Percaya terhadap semua hal, percaya terhadap jalan Tuhan dan rencana Tuhan, bahwa semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudara? Percaya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Percaya yang seperti itu masih gak ada. Waktu kita ngalamin hal yang berbeda, kita jadi bersungut-sungut, kita jadi mengeluh, kita jadi macam-macam. Kita mulai kurangkan pelayanan kita mulai kurangkan ibadah kita mulai kurangkan korban kita mulai kurangkan. Jangankan seperti itu, cuma diperlakukan nggak itu aja, ya, nggak diperlakukan, nggak ramah, nggak dilihat, nggak diingat. Waduh, kita udah bisa. Hal yang kedua, percaya terhadap apa, saudara? Percaya yang kedua adalah percaya terhadap perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan, saudara. Perintah Tuhan. Nah, kalau kita bicara perintah Tuhan, saudara, baru ya. Makanya kata percaya ini, kata percaya yang itu, yang bulat, lingkaran yang tidak ada bengkoknya, lingkaran yang nggak ada putusnya, garis yang nggak ada putus. Enggak, firman ini datang sama kita, bukan berarti saya sudah, tapi kita lagi disempurnakan, kita lagi diingatkan. Saya tidak bilang saya sudah enggak jauh dari. Itulah sebab firman ini datang pagi ini sama saya dan saudara. Sampai di mana percaya kita sama Tuhan? Kita percaya seringkali hanya sampai pada apa? Sampai pada iya, Tuhan sudah mati buat saya, Tuhan sudah jadi juru selamat buat saya, ada sorga buat saya. Sampai di sini. Dan kita merasa percaya seperti itu sudah cukup. Percaya yang kedua yang kita mau lihat adalah percaya kepada perintah Tuhan. Dan sampai di sini nih, saudara, yang kedua ini nggak gampang juga. Seperti hal yang pertama nggak gampang, percaya kepada jalan Tuhan dan rencana Tuhan. Percaya yang ini juga nggak mudah. Percaya kepada semua perintah, percaya kepada semua firman Tuhan. Dan saya melihat Daud melakukan semuanya itu. Ketika dia harus mengampuni, ketika dia harus apapun, dia lakukan itu karena dia percaya sama Tuhan. Dia punya kesempatan, saudara, dia punya kesempatan bunuh Saul.
Tapi roh Tuhan yang ada dalam dirinya Daud bilang, jangan. Dia percaya, dia tidak lakukan itu. Padahal Saul sudah lakukan hal yang paling menakutkan. Daud tuh saudara, hari-harinya Daud waktu itu sudah ngeri banget, kelam banget, gelap banget. Nggak ada tempat yang tenang buat Daud. Selalu ya saudara, yang saya mau bilang, Daud selalu dihantui dengan rasa takut gitu, rasa khawatir. Kemana dia pergi, dia lagi duduk, hatinya nggak tenang. Bertahun-tahun loh, dia duduk, dia tidur nggak tenang. Makanya kadang-kala kan saudara, kalau saudara baca Mazmur, kadang-kala di tengah malam Daud menulis, dia pernah bilang begini, aku banjiri tempat tidurku dengan air mata. Kenapa? Rasa gelisah, rasa takut. Dan ada kesempatan dia bunuh Saul, orang yang bikin hidupnya sengsara menderita. Sekali lemparan tombak, mati. Berubah hidupnya Daud harus. Dia nggak lakukan. Coba saudara lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur, dalam perjalanan sejarah Daud. Bagaimana kita melihat seperti itu? Daud selalu belajar melakukan, dia memaksakan dirinya, dia memaksimalkan dirinya untuk menjadi pelaku daripada kehendak Tuhan. Ketika Tuhan gerakkan dia untuk saudaraku, perintah Tuhan, bukan dia yang bangun bait Allah. Waduh, ini juga bukan sesuatu yang mudah. Dia pengen bangun bait Allah, saudara. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan kamu, anak kamu yang bangun. Harusnya udah dong, saudara. Ya. Tapi apa yang Daud buat? Daud berikan harta bendanya, saudara. Berton-ton emas dia berikan, dia serahkan itu buat pembangunan bait. Maka tidak heran saudara, ya. Maka tidak heran kalau Daud memang jadi satu pribadi yang diistimewakan sama Tuhan. Karena apa? Karena percayanya. Sekali lagi pagi ini saudara, sampai di mana percaya kita? Sampai di mana percaya kita? Percaya kita seringkali percaya yang asal-asalan, percaya yang gak ada mutu, percaya yang di dalamnya ada banyak kecurigaan, percaya kita seringkali ada tuduhan, Tuhan lagi bikin apa sih sama saya? Tuhan kok kayak gini sama saya? Tuhan kok jahat sama saya? Yang kedua yang kita lihat, perintah Tuhan. Daud percaya sama perintah Tuhan, buat semua perintah Tuhan, untuk apapun juga. Apa yang Tuhan perintahkan sama Daud, Daud lakukan. Di sini saudara, ini bukan sesuatu yang mudah buat saya. Ini bukan sesuatu yang gampang. Kata percayanya sederhana, makanya saya katakan percaya yang ada, yang sesungguhnya yang Daud lakukan, yang sudah Daud lakukan adalah percaya yang total. Kita pengen ngalamin hidup yang hebat, kita pengen ngalamin hidup yang luar biasa. Tapi kita nggak pernah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Percaya kita cuma percaya sampai pada keselamatan, yang percaya Tuhan Yesus jadi juru selamat saya. Percaya ibadah, ya kebaktian, ya mesti ibadah. Nanti ada berkat, percaya. Baru sampai pada pengertian ya. Tapi ketika kita ditantang percaya sama semua jalan-jalannya Tuhan, rencana-rencananya Tuhan, kita jadi marah, kita jadi mutung sama Tuhan, kita jadi kecewa sama Tuhan.
Ketika kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan, dan perintah Tuhan itu nggak sependapat dengan kita. Perintah Tuhan itu seringkali nggak masuk logika kita. Perintah Tuhan itu nggak fair buat kita. Di dalam kekurangan kok mesti begitu. Ngadepin orang yang ngejahatin kita, kok malah kita disuruh begitu. Nggak fair, nggak adil. Ya, bukankah seringkali kita dapatkan berita-berita yang seperti itu? Di tengah-tengah orang mengecewakan kita, saudara, di tengah-tengah orang mengecewakan kita disuruh tetap melakukan yang terbaik. Ini kan bukan sesuatu yang gampang. Perintah Tuhan pernah bilang begini, orang yang menabur dengan bercucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Yang buat kita itu nggak fair. Kalau kita lagi nangis, kalau kita lagi kecewa, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi menderita, ya diam dulu, jangan maju, diam dulu, tenangin hati dulu. Jangan maju, apalagi sambil menabur benih. Orang lagi mencucurkan air mata, artinya apa? Lagi ada kegagalan, lagi ada kerugian, lagi ada keterbatasan, lagi ada apa? Lagi ada kekurangan. Nah, kita kemudian pakai logika kita. Ya, segala sesuatunya memang akan dikembalikan kepada saudara. Perintah Tuhan akan dikembalikan kepada saudara. Tuhan tidak memaksa. Sama seperti Tuhan juga tidak memaksa Daud. Tuhan juga tidak memaksa Abraham ketika dia ingin mempersembahkan anaknya. Ketika Tuhan suruh anak dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan cuma berfirman. Dan di dalamnya Tuhan mau lihat. Selanjutnya setelah Tuhan berfirman, Tuhan mau lihat reaksi kita, respon kita. Nggak ada. Jangan takut kalau nanti ada sesuatu yang apa gitu. Enggak, biasa-biasa aja, nyantai aja. Nggak ada apa. Tapi di situ kemudian Tuhan mau lihat respon kita kayak apa. Waktu Tuhan gerakan, waktu Tuhan berikan perintah sama saudara untuk mengampuni, untuk apapun juga saudaraku. Lalu kemudian itu dikembalikan pada setiap haknya saudara untuk menentukan, memilih saudara. Saudara bisa bilang ya, tapi tidak melakukan. Tapi saudara juga bisa bilang tidak, tapi kemudian melakukan. Karena ada firman yang seperti itu. Ada orang bilang enggak, tapi dilakukan. Ada orang yang berbantah-bantah. Tuhan gimana sih? Tuhan gimana sih? Tuhan gak pernah maksa saudara. Tapi setiap kali, ingat, setiap kali engkau melakukan itu, apa yang jadi perintah Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan engkau menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ada amin. Berapa banyak kali kita tidak percaya sama Tuhan? Kita ragukan, ketidakpercayaan kita sama Tuhan itu adalah sebuah penghinaan. Kalau saya nggak percaya sama saudara, sebetulnya itu bukan sekedar saya tidak percaya, tapi sebetulnya di dalamnya ada penghinaan saya terhadap saudara. Kalau saudara nggak percaya sama saya, sebetulnya bukan cuma sekedar tidak percaya, tapi apa? Ada penghinaan saudara terhadap saya. Berapa banyak kali sebetulnya kita sedang menghina Tuhan karena kita tidak percaya Tuhan. Yuk saudara, sama-sama kita lihat lagi hidup kita. Bukan untuk apa, enggak. Bukan untuk memojokkan saudara atau saya juga sedang diajar sama firman pagi ini.
Karena seringkali perintah Tuhan juga seringkali saya logikakan. Seringkali perintah Tuhan ya saudara, seringkali saya timbang-timbang dulu. Sama, makanya perintah Tuhan datang nih sama kita, sama saya juga, sama saudara. Mau apa? Mau bereskan tentang satu hal yang penting, yang sederhana tapi sangat penting. Kata percaya itu. Sudahkah kata percaya itu jadi sesuatu yang utuh gitu? Garis yang bulatan, yang garis yang nggak ada lengkungnya, yang nggak ada bengkoknya, yang nggak ada putus-putus. Maaf nih saudara, kalau kita selalu logikakan perintah Tuhan, firman Tuhan, nggak akan ketemu. Kalau Abraham, kalau Yusuf, kalau Daud dan orang-orang dalam Alkitab, Daniel, saudaraku, kalau semuanya dilogikakan dengan otaknya, saudara, perintah Tuhan dilogikakan, ketemu nggak? Nggak ketemu, nggak akan pernah ketemu. Kenapa? Karena memang nggak masuk logika. Bagaimana bisa masuk logika? Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, saudara. Lalu kemudian singanya nggak ngapa-ngapain. Nggak masuk logika. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah situasi yang membahaya, sangat berbahaya, ya sudah ada dekrit raja yang menyatakan enggak boleh ada orang yang menyembah selain daripada patung Baal. Tapi Daniel tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, dan satu saat dijebak dia. Betul, saudara, masuk dalam kandang singa. Sadrak, Mesak dan Abednego juga seperti itu, sudah tidak mau menyembah, sudah. Dilempar ke dalam api, dapur api. Perintah Tuhan nggak masuk akal. Kalau kita selalu logikakan perintah Tuhan, maka dia akan terus berjalan di rel yang berbeda. Saudara berjalan di rel yang di relnya saudara, maka firman di rel yang berbeda. Dan tujuannya juga pasti beda. Nah, kalau kita ya saudara, pagi ini sama-sama kita memeriksa percaya kita. Ya, sampai di mana percaya kita? Percaya yang seperti apa yang ada sama kita? Kalau sudah bilang ya saya mau udah bagus, ya terserah saudara, terserah saya juga, ya sudah. Masing-masing kita punya penilaian terhadap percaya, tapi paling tidak ada firman yang sudah ngingetin. Saya seringkali bangga dengan percaya saya. Ya, saya bangga dengan percaya saya. Saya seringkali bilang dalam hati saya itu percaya total sama Tuhan. Nggak ada yang bisa goyahin percaya saya sama Tuhan. Tapi ternyata enggak. Ketika saya diperhadapkan dengan jalan-jalan Tuhan, seringkali ternyata saya baru menemukan percaya saya belum seperti yang seharusnya. Seringkali saya bilang, saya sih nggak bisa digoyahkan, nggak bisa digoyahkan. Bukan cuma percaya yang seperti itu, tapi bagaimana dengan percaya kita pada waktu kita sedang jalan dalam jalan yang Tuhan yang berbeda dengan jalan kita? Bagaimana ketika percaya kita diuji dengan apa? Dengan perintah-perintah Tuhan yang tidak masuk logika, nggak masuk otak, tolol. Maksudnya saudara, kalau ini dikerjakan ditolol, kalau ini dilakukan ini orang tolol yang cuma bisa yang melakukan ini begitu orang tolol. Orang bodoh, cuma orang bodoh yang mau buat seperti ini. Seringkali seperti itu, saudara. Karena berapa banyak kali ketika kita melakukan firman, saudara, secara logika itu kerugian. Tolong kita pagi hari ini, supaya kita memiliki percaya seperti yang Tuhan mau ada sama kita. Ada amin.
percaya itu percaya yang seperti yang Tuhan mau. Ya, kita terus bangun percaya kita. Belum cukup. Jangan bilang sudah Pak Gem, saya mah sudah saya mah nggak akan Pak Gem, mau kayak apa juga, mau ditawarin apa juga nggak akan pindah agama. Percaya kita bukan cuma tentang yang kayak gitu, jadi murtad gitu, enggak. Percaya kita bukan cuma sekedar tetap ada di dalam kekristenan, bukan cuma itu, tapi yang tadi saya katakan, di tengah-tengah engkau sedang masuk dalam lembah-lembah kekelaman, masihkah engkau percaya bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh dengan harapan? Ada amin. Masihkah kita bisa percaya seperti itu? Dan seperti tadi yang kedua tentang firman Tuhan, kita mempercayai semua firman Tuhan yang secara akal kita, secara akal. Saudara tanya sama 100 orang, ya orang akan bilang ya Ira mah tolol, ya emang goblok. Kalau ya Ira ngelakuin ya goblok. Tapi itu firman. Kalau gitu, mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi, satu ya. Ku bersujud di kaki. Kau
kekuatan. Kami bukan sekedar percaya, tapi kami memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih hari ini ada berkat Tuhan yang terbaik untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah, masih balita berdagang, bekerja, rumah tangga yang belum rumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Menang kami istri suami, anak-anak kami pekerjaan, kesehatan, kejujuran kami seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Timur diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan di keturunan diberkati, kembangkan bilangan jiwa yang ada, jiwa yang rindu bertumbuh mengalir lebih dalam kirkan bersama kami tempat ini. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan ini. Keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalamnya ada orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, keluarga kami, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum kenal Tuhan. Selamatkan mereka oleh kasih anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih. Tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah di bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi berkat.